Tema khotbah saya pada sore hari ini kan bangkit dari kekalahan. Tetapi tidak hanya saya percaya Bapak Ibu, tidak hanya dari kekalahan gitu ya. Jadi sore hari ini bukan hanya bangkit dari kekalahan, tetapi bangkit juga dari segala keterpurukan gitu ya. Bangkit daripada kegagalan, bangkit daripada situasi buruk yang menghantam, ya kan? Bangkit daripada segala kesalahan-kesalahan yang kita buat, saudara-saudara. Jadi kalau bicara bangkit, maka bangkitnya banyak gitu ya. Bangkitnya banyak, saudara-saudara. Bukan hanya bangkit dari kekalahan, tetapi sore hari ini saya juga ingin berbicara soal semuanya gitu ya. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari situasi buruk, bangkit dari kesalahan yang kita perbuat, saudara-saudara. Bangkit dari hal itu. Kita buka dulu ya Ayub pasal yang ke-17. Ayub pasal ke-17 gitu ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ayub pasal 17 ayat 1 sampai 3 ada dua buah ayat gitu akan kita baca gitu ya. Di sore hari ini ada tiga ayat gitu ya, dan ada lagi nanti kita akan buka, ya kan? Kita baca dulu Ayub 17 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Ayub berkata gitu kan. Semangatku patah gitu. Semangatku patah. Dari situ aja, dari kata ini aja saudara-saudara, kita bisa mengetahui gitu. Bahwa apa yang dirasakan oleh Ayub gitu ya. Semangatnya itu dia berkata bahwa semangatku itu patah. Umurku telah habis gitu ya. Umurku telah habis. Kita tahu persis bahwa Ayub sedang terpuruk betul, saudara. Ingat ya, kita tahu persis bahwa Ayub sedang terpuruk betul. Dia tidak main-main dengan ketika dia berkata semangatku patah. Ini bukan berarti hanya sekedar ilusi aja, hanya sekedar masalah biasa, tidak. Semangatku patah kata dia. Ingat baik-baik bahwa Ayub sudah menghadapi sebuah situasi keterpurukan. Ayub sudah menghadapi sebuah situasi di mana memang agak sulit dia terima gitu. Ayub sudah menghadapi situasi di mana kadangkala kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena hidupnya benar, hidupnya baik, hidupnya dekat Tuhan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, bahwa dia sakit, dia hilang harta, dan dia hilang semua anaknya. Bapak Ibu, kalaupun dia masih berkata semangatku patah, jujur aja Bapak Ibu, secara manusia kita masih dapat mengerti. Kalaupun dia masih hidup, kalaupun dia masih semangat, saudara-saudara, wah itu anugerah. Tapi dia berkata, semangatku patah, umurku telah habis gitu ya. Dan bagiku tersedia kuburan. Dia pikir dia sudah mau mati. Orang sakit borok-borok begitu Bapak Ibu. Dia pikir sudah mau mati. Ini bukan cuma sekedar kekalahan, saudara. Ini bukan cuma sekedar kegagalan. Ini keterpurukan yang dalam, saudara. Kalau bicara bangkit dari keterpurukan, Ayub bangkit dari keterpurukan gitu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Semangatku patah. Jadi begitu banyak hal gitu yang terjadi dalam kehidupan kita yang akan membuat kita kalah, yang akan membuat kita terpuruk, yang akan membuat kita gagal, yang akan membuat kita mungkin menghadapi situasi buruk yang menghantam, ya kan? Sehingga kita harus bangkit dari keterpurukan itu. Gitu. Hari ini tentu saja saya tidak berbicara bagaimana bangkit, tapi saya mau berbicara soal alasan kenapa saudara harus bangkit dari kegagalan, kenapa saudara harus bangkit dari kekalahan, kenapa saudara harus bangkit dari keterpurukan. Gitu. Saya tidak bicara bagaimana caranya bangkit, tapi saya mau bicara tentang lebih kepada alasan mengapa saudara-saudara yang hari ini seperti Ayub mungkin sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami kekalahan gitu ya. Kita baca dulu ya. Ayub 17 tadi ayat 1 ya, ayat 1 tadi kan. Ayat 2-nya, sesungguhnya aku menjadi ejekan. Ya, saudara-saudara, bayangkan itu. Dulu dia kaya raya, sekarang dia diejek banyak orang. Kalau saudara dulu kaya raya, saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara dulu orang yang terpandang, orang yang diberkati Tuhan, iya kan? Terus tiba-tiba saudara, hidup saudara itu berubah 180 derajat gitu. Menjadi orang yang paling miskin,
Dulu saudara itu orang hebat, terus berubah jadi orang yang paling tidak hebat gitu, orang miskin gitu. Kalau dulu saudara Anda itu diberkati Tuhan, lalu sekarang tiba-tiba Anda bangkrut. Saudara-saudara, orang bisa berkata, ada dosa kali itu, ada dosa, ada kutuk kali ya saudara. Kan gitu. Semangatku patah, sesungguhnya aku menjadi ejekan saudara. Kita bisa ditinggalkan orang, bisa diejek saudara. Kekalahan, kegagalan kita saudara-saudara, keterpurukan kita kadangkala menjadi apa? Menjadi batu loncatan untuk orang mengejek, menghina. Orang berkata, "Ih, katanya dia anak Tuhan, kok bisa begitu?" Saudara. Itu yang terjadi. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kala kita ini terpuruk, merasa gagal, merasa kalah dalam pertempuran hidup gitu. Nah, mungkin sore hari ini banyak orang di antara saudara-saudara juga merasa hidup saudara gagal, kalah, dan merasa hidup saudara itu gak berarti. Ayub pernah merasakan itu saudara gitu ya. Ayat 2 tadi ya. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka gitu. Ayat 3. Biarlah engkau ya kan Tuhan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Berkata Ayub dan saudara. Siapa lagi? Gitu. Tetapi kalau kita buka ya, Yesaya 61. Yesaya 61. Gitu kan. Semangat Ayub patah, umurnya dipikir sudah mau pendek saja, mau mati gitu ya. Banyak orang dia menjadi ejekan bagi banyak orang, mencibir dia, nyinyir saudara. Tapi dalam Yesaya 61 berkata, Yesaya 60 ayat 1 gitu kan. Yesaya 60 ayat 1 berkata, Yesaya 60 ayat 1 berkata gitu kan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Gitu. Kita tahu bahwa nanti Ayub menang. Tapi bagi kita hari ini, bagi saudara hari ini yang merasa terpuruk, yang merasa gagal, yang merasa susah sekali merubah situasi hidup yang terjadi, firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saya cuma ambil satu kata saja dalam Yesaya 60 ayat 1, saya mau berkata sama saudara, bangkit saudara. Bangkitlah. Bangkit saudara-saudara, gitu ya. Bangkit dari keterpurukan. Gitu. Bangkit dari kekalahan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari merasa hidup ini tidak ada artinya sepertinya. Bangkit. Gitu. Bangkit saudara-saudara. Nah, saya terlalu percaya Bapak Ibu ya. Kalau bicara gagal, kalah gitu ya, keterpuruk, ada beberapa hal yang mungkin dapat membuat kita ini kalah, gagal, dan terpuruk gitu. Yang paling utama kalau tanya apa sih membuat saya bisa, manusia atau seseorang bisa gagal, bisa bangkrut, bisa terpuruk, apa sih? Yang paling pertama kadang-kala yang bisa seseorang kalah dan gagal, terpuruk itu dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Gara-gara apa? Dosa dan kesalahan. Kalau kita boleh list gitu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pengetahuan gitu ya. Coba boleh kita list, apa sih membuat saya kadang-kala gagal? Apa yang sih membuat kadang-kala saya terpuruk? Kadang-kala saya kalah? Yang paling pertama Bapak Ibu, bisa jadi karena apa? Dosa dan apa? Kejahatan. Ini sudah sering saya sampaikan. Kadang-kala orang gagal, kadang-kala orang terpuruk, kadang-kala orang dililit dengan begitu banyak masalah, yang begitu berat masalah. Kadang-kala orang diserang dengan begitu banyak hal-hal buruk. Yang paling pertama paling banyak terjadi adalah apa? Karena dosa dan kesalahan. Ini yang paling umum, saudara. Yang paling umum, saudara. Dosa dan kesalahan. Kalau bicara dosa dan kesalahan Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Dosa awal-awalnya kelihatan enak, menyenangkan, manis awalnya. Tapi ujungnya itu berbuahkan keterpurukan, kegagalan, dan kekalahan. Ini paling banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena dosa, hidup bisa berantakan. Karena dosa, keluarga bisa hancur, saudara-saudara. Karena dosa, pekerjaan bisa berantakan, saudara. Karena dosa, banyak hal buruk bisa terjadi. Makanya orang bisa terpuruk, orang bisa gagal, orang bisa apa? Kalah. Ini yang pertama, karena apa? Dosa dan kesalahan.
Nah, yang kedua Bapak Ibu juga, yang membuat seseorang bisa kalah, gagal, dan terpuruk, keputusan-keputusan yang salah diambil. Gitu. Keputusan-keputusan yang salah diambil, langkah-langkah yang keliru diambilnya. Nah, ini juga ada Bapak Ibu. Mengapa kadang-kadang kita gagal, kita kalah, kita terpuruk? Karena ada sebuah keputusan yang kita ambil yang salah, yang keliru, yang terlalu buru-buru. Nah, sungguh saudara, saya dan saudara paling banyak juga mengalami kegagalan, kekalahan, dan keterpurukan gara-gara ini. Betul nggak? Salah ambil keputusan, salah ambil ambil langkah. Sehingga membuat kadang-kala kok begini ya itu. Bisa jadi karena ada di antara saudara-saudara yang salah langkah, salah ambil keputusan. Betul ya saudara-saudara. Nah kemudian yang berikut saudara-saudara, apa yang kadang-kala membuat kita gagal, kita kalah gitu ya, dalam hal apa saja saudara-saudara ya. Karena kadang-kala jujur Bapak Ibu ya, yang membuat kita kadang-kala kalah, gagal, jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan saudara. Jauh dari Tuhan. Tadi karena dosa gitu ya. Tadi karena keputusan-keputusan keliru yang diambil. Kemudian yang tiga adalah apa? Jauh dari Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kadang-kadang kita gagal nih ya. Gagal, salah, keliru karena apa? Jauh dari Tuhan. Jadi kita harus evaluasi. Makanya saya bilang kita harus bangkit dari kekalahan gitu. Bangkit dari keterpurukan. Ada orang, Bapak Ibu, mungkin awal-awal tadi saya bilang ya, awal-awal mungkin senang gitu. Hidup dengan dunia, hidup dengan apa namanya ya, suka-suka dia lah. Dia mau ibadah terserah, dia nggak mau berdoa juga terserah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saudara-saudara akan terpuruk. Orang yang hidup tanpa Tuhan saudara bisa banyak uang, bisa. Betul? Orang yang hidup tanpa Tuhan saudara bisa nggak berhasil? Banyak. Tapi saudara yang di sini kadang-kala saudara, yang di dalam ketika ada masalah saudara kadang-kala tidak dapatkan jalan keluar. Karena tidak terbiasa hidup bersama Tuhan. Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi saudara-saudara yang harus kita hindari. Bahwa juga keterpurukan, kegagalan, dan kekalahan terjadi gara-gara kita mungkin terlalu jauh dari apa? Dari Tuhan. Gitu ya. Terlalu jauh dari Tuhan. Gitu. Terlalu jauh dari Tuhan. Jadi yang ketiga, yang keempat gitu ya. Kenapa orang bisa gagal, kalah gitu ya, terpuruk gitu ya. Keempat ini kan, karena tingkah laku. Tadi dosa dan kesalahan gitu ya. Tadi dosa itu juga berhubungan dengan dosa sebenarnya. Dosa itu karena tingkah laku juga, tapi saya pisahkan gitu. Dosa itu dosa, tingkah laku itu tingkah laku. Tingkah laku buruk saudara. Tingkah laku buruk. Gitu. Mungkin nggak seperti kita buat dosa gitu ya, tapi ada tingkah laku yang buruk gitu. Tingkah laku yang buruk sehingga membuat kita ini merasa kalah dan gagal saudara. Ada tingkah laku yang mungkin tidak sesuai gitu. Kalau boleh saya kata mungkin bukan dosa, tapi kadang-kadang tingkah laku ini mungkin tidak disukai orang lain. Sehingga mungkin orang lain tidak mau bersama gitu. Bekerja sama dengan kita juga gak mau. Karena ada tingkah laku yang mungkin orang gak suka gitu. Orang gak suka, saudara-saudara. Mungkin tidak ada hubungan dengan dosa. Kalau dosa kan ada orang berdosa berzina gitu ya. Ada orang yang terlalu terlalu hidup terlalu terlalu foya-foya, itu kan dosa saudara. Tapi kalau bicara tingkah laku kadang-kala gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak dosa sebenarnya, tapi tingkah laku ini buruk sehingga membuat kadang-kala orang nggak mau bekerja dengan kita. Kadang-kala orang nggak mau gitu sama-sama. Nah ini harus kita belajar. Kadang-kadang kita terpuruk gara-gara apa? Ada tingkah laku yang mungkin tanpa kita sadari. Lewat tingkah laku itu saudara-saudara, membuat hidup kita ini dijauhi orang. Membuat kita ini tidak disukai orang. Gitu. Ada kan begitu? Apabila kita mulutnya terlalu ember, saudara. Adakah orang begitu kan? Mulutnya terlalu ember. Terlalu ember. Nggak bisa jaga rahasia gitu ya. Sehingga nggak dijauhi orang. Gitu saudara-saudara. Ada orang yang mungkin mentalnya terlalu mungkin mentalnya terlalu kerupuk gitu saudara-saudara. Terlalu kerupuk bisa jadi saudara. Gitu. Banyak tingkah laku yang mungkin kalau boleh saya bilang mungkin tidak berdosa gitu ya. Tetapi tingkah laku itu membuat kita gagal, kalah dan merasa terpuruk.
Nah ini harus kita evaluasi saudara-saudara. Karena kalau saudara-saudara bertahan, paling tidak 4 hal yang tadi gitu ya. Orang merasa gagal, orang merasa kalah, orang merasa terpuruk tadi kan karena dosa. Itu ya. Karena dosa, karena keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang kita ambil salah atau keliru. Karena terlalu jauh dari Tuhan gitu ya. Atau karena tingkah laku kita yang buruk saudara-saudara. Ini kadangkala hal-hal yang 4 hal ini membuat kita kadangkala gagal, kalah, terpuruk. Gitu. Sehingga dampaknya ini luar biasa. Kalau orang sudah gagal, orang sudah terpuruk saudara, semangat menurun. Itu dampak. Jujur saudara-saudara, saya tidak tahu saudara hari ini apakah masih bersemangat gitu. Kan begitu. Kadang-kala hati tidak enak, aduh kenapa ya, hati saya nggak enak. Gitu. Kenapa, aduh saya kok merasa tidak berdaya, saya kok merasa gagal banget nih. Kenapa ya begini terus, kan begitu saudara-saudara. Jadi ini akibatnya semangat bisa menurun. Akibat dari kegagalan, akibat dari keterpurukan, akibat dari kekalahan, orang bisa mengalami apa? Patah semangat. Ini dampaknya saudara. Dampak dari yang tadi. Gitu. Orang bisa patah semangat menurun gitu ya, kurang sukacita. Sehingga hal-hal rohani juga mulai menurun saudara. Udah mulai malas berdoa, ini dampak. Makanya kalau kita lama-lama dalam keadaan yang terpuruk tadi, kita lama-lama dalam keadaan yang gagal, kita lama-lama dalam keadaan atau perasaan situasi yang kita merasa kita ini sebagai orang yang menderita gitu ya. Kalau kita lama-lama ada di area situ, maka semangat menurun saudara. Lama-lama tidak mau doa, tidak mau ibadah, tidak mau apapun dalam hal rohani. Ini ada dampaknya saudara. Damai terasa jauh, ini dampak juga. Terasa seperti nggak ada damai di hati, nggak ada damai di pikiran. Wah stres gitu. Betul ya Bapak Ibu ya. Stres melanda. Merasa tidak ada yang peduli. Merasa bahkan Tuhan pun, dia pikir Tuhan pun terasa jauh. Itu kan dampak saudara. Kalau kita tidak cepat-cepat bangkit dari kekalahan kita. Tidak cepat-cepat bangkit dari keterpurukan kita saudara. Ini dampaknya akan kita rasakan. Gitu. Gitu ya saudara-saudara. Kita merasa apa? Tidak ada yang peduli, tidak ada yang sayang, tidak ada yang bela. Bahkan Tuhan pun terasa jauh. Kadang kita pikir, kok Tuhan gak tolong saya? Oh bisa. Maka yang terjadi adalah apa juga? Dampaknya, akibatnya, produktivitas kita menurun, saudara. Menurun. Produktivitas menurun, semangat menurun. Maaf kata, penghasilan pun bisa apa? Menurun juga. Menurun juga, saudara. Betul, saudara-saudara. Ini kan kalau kita terus berkutat. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata sama saudara-saudara. Kalau hari ini saudara-saudara sedang merasa terpuruk. Kalau hari ini saudara-saudara sedang merasa gagal. Kalau hari ini saudara sedang merasa kalah. Bangkitlah dari kekalahan itu. Bangkitlah saudara dari kegagalan itu. Bangkitlah dari keterpurukan itu. Gitu ya. Mari kita baca ayat dulu ya. Kita baca ayat dulu. Firman Tuhan berkata begini. Dalam Yesaya 40, saudara-saudara. Saudara harus pegang ini saudara. Karena kalau sedang merasa gagal gitu ya. Kadangkala agak susah gitu ya. Mau keluar dari area situ kok susah sekali Pak gitu. Kita baca dulu firman Tuhan Yesaya 40 gitu ya. Yesaya 40 ayat 29 berkata. Ada 2 buah ayat nanti kita akan baca. Yesaya 40 ayat ke-29. Gitu ya. Berkata begini. Yesaya 40 29. Dia yang memberi apa? Tuhan itu dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang apa? Tiada berdaya. Gitu. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita harus imani ini saudara-saudara. Bahwa di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah keterpurukan kita, masih ada Tuhan. Dan Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang apa? Tiada berdaya. Jadi kalau saudara sedang tiada berdaya hari ini, kalau saudara sedang merasa lelah gitu ya, ingat. Tuhan itu sumber segala sesuatu, sumber kekuatan, sumber semangat. Dia memberi kekuatan, dia menambah semangat. Jadi Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber semangat, saudara. Sumber semangat, gitu ya. Sumber semangat. Kemudian kita baca lagi Matius 12. Matius pasal yang ke-12.
Gitu ya. Matius pasal ke-12. Baru saya akan masuk dalam bagian kenapa? Alasan apa sih yang membuat saudara harus bangkit dari kegagalan? Alasan apa yang membuat saudara harus bangkit dari kekalahan dan keterpurukan? Gitu ya. Saya bagikan alasannya saja. Nah, dari alasan itu kita dapat menemukan bagaimana untuk keluar, untuk bangkit dari kekalahan saudara, gitu ya. Kita baca dulu Matius 12 ayat yang ke-20, gitu ya. Matius 12 ayat yang ke-20 berkata begini. Matius 12 ayat yang ke-20. Dia berkata begini. Buluh yang patah, buluh yang patah terkulai tak akan diputuskannya. Ini Tuhan. Nya itu Tuhan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai situ aja. Bagian terakhir kita nggak baca. Jadi bulu yang patah terkulai tidak akan Tuhan putuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudara. Tidak akan apa? Tidak akan dipadamkannya, saudara. Gitu. Ini bicara siapa ini? Bulu yang patah terkulai, sumbu yang pudar, ini siapa? Ini bisa saudara, bisa saya, saudara. Jadi ini kerjaan Tuhan Yesus. Bahwa kalau ada bulu yang patah terkulai, tidak akan Tuhan putuskannya. Ini kerjaan Tuhan Yesus. Kalau ada sumbu yang pudar nyalanya, Tuhan tidak akan padamkan. Gitu. Kadang-kala kita pikir ini kan seperti Bapak Ibu, ini perkara ayat ini hendak menyadarkan ini kerjaan Tuhan Yesus. Bahwa kalau ada bulu bicara manusia yang semangatnya patah itu Bapak Ibu digambarkan seperti bulu yang patah terkulai. Bapak Ibu pernah lihat bulu bambu. Bulu itu bambu ya. Bambu itu patah Bapak Ibu. Bisa lihat nggak? Bambu patah terkulai. Secara manusia Bapak Ibu, sungguh. Namanya bambu itu kalau sudah patah terkulai. Susah untuk apa? Untuk kembali normal. Susah Bapak Ibu. Susah. Gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Tidak akan diputuskan Tuhan. Gitu. Sesulit apapun keadaan saudara. Seterpuruk apapun saudara. Ini bulu yang patah terkulai saudara. Tuhan tidak akan putuskan. Ya, Tuhan gak akan buang saudara. Tuhan gak akan buang. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan itu sumber kekuatan, sumber semangat. Kadang-kala kita merasa gak ada jalan keluar kan. Dalam keterpurukan kayaknya gak ada jalan keluar. Hopeless. Tapi semua bilang. Kerjaan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini bicara tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang patah semangat. Bagi orang-orang seperti bulu yang patah terkulai ini. Bagi orang-orang yang sumbu yang pudar nyalanya. Tuhan gak akan padamkan. Saudara. Sumbu yang pudar nyala Tuhan gak akan padamkan. Sama. Namanya sumbu pudar nyalanya Bapak Ibu. Susah kalau untuk buat nyalanya lagi Bapak Ibu. Kalau sudah pudar. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan gak akan padamkan. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Bagi kita Bapak Ibu sulit, bagi Tuhan. Tuhan gak akan patahkan kita. Tuhan gak akan putuskan kita. Tuhan gak akan padamkan kita Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudara ada di posisi bulu yang patah terkulai. Ada di posisi sumbu yang pudar nyalanya. Tuhan Yesus punya pekerjaan luar biasa. Yaitu apa? Untuk tidak memutuskan. Untuk tidak memadamkan. Untuk tidak membuang saudara-saudara. Loh, di tengah keterpurukan Bapak Ibu. Kalau saya baca ayat ini Bapak Ibu ya betul juga ya. Namanya bulu patah terkulai, sumbu yang padam Bapak Ibu jujur. Itu betul-betul keterpurukan. Itu betul-betul kegagalan. Itu betul-betul kekalahan Bapak Ibu. Tapi kerjaan Tuhan Yesus ialah membuat kembali bulu yang patah tadi itu. Kembali dia akan jadi hijau Bapak Ibu. Tumbuh lagi. Sumbu yang pudar nyala itu. Kembali akan Tuhan Yesus buat menyala terang. Itu kerjaan Tuhan Yesus. Dia sumber semangat. Dia sumber kekuatan. Amin saudara-saudara. Itu Tuhan dijamin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, gitu ya. Inilah alasan yang saya bagikan Bapak Ibu ya. Alasan-alasan, paling tidak ada 4 buah alasan gitu ya. Mengapa Bapak Ibu harus segera bangkit. Dari keterpurukan, dari kekalahan, dari kegagalan gitu ya.
Jadi tema saya hari ini kan bangkit dari kekalahan. Tapi saya tidak memberitahu bagaimana untuk bangkit gitu. Ya gampang aja sebenarnya kan, kalau kita berdosa ya bertobat kan gitu kira-kira. Tapi alasan-alasan ini Bapak Ibu harus membuat kita dapatkan semangat lagi. Alasan-alasan inilah Bapak Ibu yang harus membuat kita apa? Kembali kita optimis. Kita bangkit Bapak Ibu. Gitu. Alasan yang pertama saudara-saudara. Alasan yang pertama kan tadi kan saya bilang ya. Kadangkala kenapa orang bisa gagal kan ada 4 tadi ya. Nah ini alasannya mengapa saudara-saudara harus bangkit gitu. Ada 4 juga. Gitu ya. Ada 4 juga. Yang pertama saya mau bilang sama saudara-saudara. Kalau memang itu karena dosa saudara-saudara. Kalau itu karena kesalahan saudara-saudara sehingga saudara-saudara terpuruk. Maka yang pertama saya mau bilang. Alasan yang pertama. Ketika saudara saudara terpuruk. Ayo bangkit. Kenapa saudara harus bangkit? Kan begitu. Alasan apa gitu. Yang menyuruh Pak. Kenapa saudara harus bangkit dari kekalahan saya? Yang pertama, karena apa? Karena dosamu. Ingat ya, dosamu masih bisa, masih dapat, dan selalu diampuni. Saya bilang sama Bapak Ibu. Gitu. Banyak orang tertahan dalam keterpurukan. Banyak orang merasa bersalah luar biasa Bapak Ibu. Gara-gara dosa yang dia buat. Dosa besar katakan demikian. Sehingga dia merasa dia sudah tidak bisa diampuni. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara, bangkit dari keterpurukan itu. Bangkit dari rasa bersalah itu karena dosa. Bangkit Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosamu masih bisa, masih dapat, dan selalu diampuni. Selalu diampuni. Kalau engkau sudah minta ampun sama Tuhan dengan dosa-dosamu, gitu ya. Percayalah, Tuhan sudah mengampuninya. Ada orang bisa datang menangis-menangis Bapak Ibu. Pak, apakah Tuhan masih bisa terima saya? Jujur Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Apakah Tuhan masih bisa menerima saya? Mungkin Bapak Ibu yang berkata, oh masih bisa. Tapi orang ini merasa tidak bisa saudara-saudara. Banyak orang terpuruk karena dosa. Dan dia pikir sudah tidak bisa ada jalan keluar. Dia ditindih. Dia ditindas dengan rasa bersalah yang begitu berat. Dia pikir saudara-saudara Tuhan sudah jauh dari dia. Tuhan sudah marah. Tuhan sudah murka dan Tuhan buang dia. Itu. Dia merasa apa? Terpuruk. Tapi saya mau bilang kenapa saudara-saudara harus bangkit? Karena dosamu masih bisa diampuni. Dosamu masih dapat diampuni. Dosamu selalu diampuni Yesus. Nah dari sini kita dapatkan gambaran. Kan kalau begitu bagaimana ya? Bertobat. Bertobat, saudara. Bertobat. Murid-murid bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku? Apakah 7 kali? Yesus berkata, tidak. 7 kali 70 kali, saudara. Duh, apa? 7 kali 70 kali, saudara. 7 kali 70 kali kata Yesus, saudara-saudara. Kita nih kalau orang bersalah sama kita, sekali dia salah Pak, saya masih bisa ampuni. 2 kali dia salah Pak, saya bisa ampuni. 3 kali, macam-macam Pak. Kan kita begitu manusia. Tapi Tuhan Bapak Ibu. Murid-murid bertanya, saya bilang tadi. Berapa kali Tuhan harus mengampuni saudara-saudara saya? Apakah 7 kali? Tidak. Tuhan berkata berapa? 7 kali 70 kali saudara-saudara. Sempurna tuh angka 7. Bapak Ibu. Bahkan kita lihat ya, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Ya. Amsal 24 ayat yang ke-16 saudara. Coba lihat ya. Amsal yang ke-24 ayat yang ke-16. Kita baca ya. Amsal 24 ayat ke-16 berkata begini saudara-saudara. Sebab 7 kali, ingat ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun apa? Namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Gitu. Yesus berkata pada murid-muridnya, kalau ada orang bersalah kepadamu dan 1 hari dia datang 7 kali dia bersalah dan 7 kali dia minta ampun kepadamu, ampuni dia. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya juga. Kitab Amsal berkata sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bangkit lagi, saudara-saudara. Karena dosamu dapat diampuni. Masih bisa diampuni dan selalu diampuni. Kalau bicara angka 7,
Berarti kalau 7 kali orang benar jatuh Pak, berarti yang ke-8 udah dong Pak, nggak diampuni dong. Bukan itu ceritanya. Kalau bicara angka 7 saudara, sempurna. Artinya Tuhan selalu mengampuni kita asal kita datang kepada Dia dengan hati yang apa? Hati yang hancur. Dan berkata, Tuhan saya salah. Saya berdosa. Seberapa kali pun kita datang di hadapan Tuhan, Yesus berkata, aku mengampuni engkau. Karena ada banyak sekali orang terpuruk di hal yang pertama ini saudara. Dosa. 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 Saya tahu saudara-saudara pernah merasa terpuruk bukan? Gara-gara dosa dan kesalahan. Dan susahnya minta ampun loh saudara-saudara. Untuk bangkit dari rasa bersalah itu. Waduh susah. Tapi saya mau bilang yang pertama ya. Kenapa alasan saudara harus bangkit dari kekalahan, dari keterpurukan, dari kegagalan. Dan kalau itu karena dosa, saya mau bilang. Yang pertama ya, dosamu masih bisa, masih dapat. Dan selalu diampuni Yesus Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bangkit saudara. Bangkit dari keterpurukan. Gitu ya. Bangkit dari keterpurukan. Karena ada orang bisa terlilit dengan rasa bersalah sudah puluhan tahun. Gitu. Ada orang berkata, Pak saya buat dosa sampai hari ini saya masih rasa bersalah sama Tuhan. Lalu saya bertanya, sudah berapa lama Pak dosa itu? 20 tahun yang lalu. Oh, bisa bayangkan gak Bapak? Dosa yang dia buat 20 tahun yang lalu. Lalu dia masih berkata sama saya masih rasa bersalah Pak dengan dosa itu 20 tahun. Bapak bisa bayangkan gak? 20 tahun gak bebas-bebas. Dia merasa dia harus lebih banyak berbuat baik kepada Tuhan. Dia harus rajin beribadah, rajin berdoa. Untuk apa? Dia membalas, menanggung dosanya. Nggak bisa. Saudara nggak bisa. Semakin dia giat melayani, semakin dia rajin berdoa, saudara, dia pikir dia bisa tanggung, dia bisa bayar dosanya. Ternyata tidak bisa, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah dengan itu dia bisa ininya dosanya? Tidak, saudara. Saya bilang sama dia, Bapak harus percaya ketika Bapak berdoa sama Tuhan minta ampun, detik itu juga Tuhan ampuni. Sehingga nggak perlu terkancing-kancing terlilit 20 tahun, saudara. Gitu. Jadi dosa bisa diampuni. Nah, saya bilang sama saudara-saudara. Dan kalau dosa kita diampuni Tuhan, iya kan? Maka saya mau bilang sama saudara juga. Ada orang terpuruk karena tidak mau juga mengampuni orang lain yang berbuat salah kepadanya. Ini masih poin yang pertama. Kenapa alasan saudara harus bangkit dari kekalahan? Karena dosa kita diampuni kan? Tapi saya juga bilang sama saudara. Kalau Tuhan juga mengampuni dosa kita, saudara juga harus mengampuni orang lain yang berbuat salah kepadamu. Harus. Supaya nggak terpuruk saudara. Supaya nggak terikat ini hati. Karena saudara masih marah sama seseorang. Padahal Tuhan sudah mengampunimu. Tapi engkau susah untuk mengampuni orang lain. Itu juga yang membuat engkau terpuruk, gagal dan kalah. Betul saudara. Saya lihat orang itu marahnya minta ampun saudara. Itu kan terpuruk saudara. Engkau juga harus mengampuni. Suami harus mengampuni istri. Istri harus mengampuni suami. Kita harus mengampuni anak-anak kita. Kita harus mengampuni orang tua kita, ipar kita, kakak kita, adik kita yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni saudara, saya mau bilang sama saudara, Anda akan terpuruk. Saudara akan terpuruk. Dengan perasaan marah itu. Walaupun saudara bilang, oh enggak, saya enggak marah kok. Saya cuma kesal doang. Tidak saudara, saudara benci, saudara marah sama dia. Jangan diturunkan levelnya saudara. Dengan bahasa diperhalus, jangan. Oh enggak, saya enggak marah kok. Cuma saya enggak enak aja, padahal saudara marah. Lebih baik kita mengakui di depan Tuhan. Tuhan, saya marah sama dia, saya benci sama dia, tapi saya minta ampun. Nah, dan saya lepaskan pengampunan pada dia. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan buat suamimu, buat istrimu, buat siapapun yang salah kepadamu, saya mau bilang, saudara akan masih tetap tinggal dalam keterpurukan hati. Dan keterpurukan apa? Hati. Dan itu akan mempengaruhi jiwamu, saudara. Pikiranmu. Mari bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekalahan dan kegagalan. Gitu, saudara-saudara, bangkit. Nah, yang kedua. Alasan kenapa saudara-saudara harus bangkit dari kekalahan. Gitu kan? Alasannya kenapa sih, Pak? Saya harus bangkit dari kekalahan saya. Yang kedua, karena
Tuhan Yesus tetap mau menolongmu terus menerus. Sederhana Bapak Ibu. Sederhana bahasa saya sore hari ini. Karena apa? Kenapa saudara bangkit dari keterpurukan saudara? Dari kegagalan? Karena Tuhan Yesus tetap menerimamu dan tetap akan menolongmu terus menerus. Kasih Tuhan itu kekal Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir Tuhan sudah buang saudara. Tadi kan saya bilang ada orang berpikir mungkin Tuhan sudah buang dia. Ada orang berpikir Tuhan tidak tolong dia gitu. Ingat, ini yang kedua saudara. Kenapa saudara harus bangkit? Karena Tuhan Yesus tetap menerimamu dan akan terus menerus menolong kehidupanmu. Sehingga saudara jangan tertahan pada situasi hari ini, pada situasi kemarin. Pada situasi kegagalan atau keburukan hari ini jangan tertahan. Karena Tuhan Yesus masih dapat memulihkan kehidupanmu. Tuhan Yesus masih dapat mengubahkan hidupmu. Ingat saudara, hidupmu masih bisa ditolong. Masih bisa. Tadi saya sudah bilang saudara-saudara, situasimu masih dapat berubah. Seburuk apapun keterpurukanmu, seburuk apapun kegagalan dan kekalahan, bahkan seburuk apapun kesalahanmu, Tuhan Yesus masih dapat menerimamu dan akan menolongmu terus menerus. Hidupmu masih dapat berubah loh saudara. Ingat itu. Hidupmu masih dapat berubah, maka jangan jauh dari Tuhan. Gitu. Tetap mendekat, Tuhan gak akan buang saudara. Gak akan buang. Tuhan gak akan tinggalkan. Kita lihat dulu ya. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37 gitu ya. Semua poin-poin ini akan saling berkaitan saudara ya. Satu dengan yang lain akan saling berkaitan gitu ya. Yohanes 6 ayat 37 berkata begini. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Injil Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan apa? Kubuang. Akan kubuang. Karena kita tidak dibuang, maka Tuhan akan menolong kita gitu. Buat apa Tuhan tampung-tampung kita? Buat apa Tuhan terima-terima kita? Kan tidak dibuang kan? Kita nggak dibuang kan? Yang datang kepada Tuhan tidak dibuang. Tapi buat apa Tuhan masih pegang-pegang kita? Ya untuk Tuhan tolong. Kan nggak Tuhan buang, Tuhan masih tampung, masih simpan kita kan? Buat apa? Ditolong saudara. Nggak akan Tuhan buang saudara. Woi, Tuhan akan buang engkau. Justru Tuhan mau menolong engkau. Gitu. Oleh karena itu jangan tertahan, saudara. Jangan tertahan dengan situasi buruk. Bangkit. Kenapa harus bangkit? Karena Tuhan Yesus tetap menerimamu dan tetap akan menolong engkau terus menerus. Meskipun yang engkau hadapi situasi buruk. Jalan. Gitu. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Ini yang kedua. Nggak akan dibuang Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari. Situasimu dapat berubah kok. Gitu ya. Karena itu akan menuju yang ketiga nih, gitu ya. Kalau bicara Tuhan menolong engkau, maka yang ketiga ini, yang ketiga saudara. Kenapa saudara harus bangkit? Alasan apa? Saya mau berkata yang ketiga. Alasannya kenapa saudara harus bangkit dari kekalahan? Karena masa depanmu masih cerah. Yang ketiga. Yang ketiga, saya tidak peduli saudara punya hari ini sedang buruk, saya nggak peduli saudara. Saya nggak peduli saudara hari ini situasinya sedang apa, saya nggak peduli. Saya nggak peduli saudara hari ini uangmu ada apa nggak ada, saya nggak peduli saudara. Saya nggak peduli apa masa hari ini sudah kau hadapi ini buruk, nggak peduli. Tapi saya percaya, yang saya peduli adalah apa? Masa depanmu cerah. Woi, bangkit. Masa depanmu cerah. Cerah. Ini yang ketiga. Alasan kenapa saudara harus bangkit. Karena masa depanmu masih cerah. Masih bagus, saudara. Masih bagus. Dunia aja bisa ngomong hal yang sama, saudara. Apalagi kita anak Tuhan. Saya mau bilang, masa depanmu apa? Masih ada, masih cerah, masih bagus. Gitu. Bapak Ibu ya, dengar baik-baik. Dengarin. Orang bisa berkata buruk tentang masa depanmu. Orang bisa berkata buruk tentang hidupmu hari ini. Bahkan iblis bisa mengintimidasimu. Orang bisa berkata, kamu itu memang orangnya gagal, saudara. Orang bisa berkata buruk tentang apa? Masa depanmu. Orang bisa bilang, kamu mungkin berhasil, kamu begini gak bisa berhasil. Wah gak bisa, kamu gak bisa berhasil, saudara. Orang bisa berkata buruk tentang masa depanmu.
Tapi saya mau berkata sore hari ini, ketika Anda terpuruk saudara, seperti tadi kan Ayub, orang bisa mencela dia. Ketika Anda terpuruk hari ini, orang bisa mencela saudara, bisa nyinyir. Bisa bilang kau kena kutuk, bisa bilang kau berdosa kali. Macam-macam orang mau bilang, apalagi iblis saudara, bisa mengintimidasimu. Kalau engkau gagal, engkau kalah, macam-macam saudara. Tapi saya mau bilang, masa depanmu apa? Masih cerah, masih bagus. Amin. Apapun penopangnya, Yesus firman Tuhan berkata, lihat ya. Contohnya aja, satu buah aja ya. Amsal 23:18. Amsal 23:18. Saudara. Amsal 23:18. Banyak sekali ayat. Gitu kan. Tapi Amsal 23, Amsal 23, ayat yang ke-18, saudara-saudara. Dia berkata begini, 18, Amsal 23. Karena apa? Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara-saudara. Karena masa depanmu apa? Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Gitu. Tidak akan hilang. Jadi saya tidak peduli dengan hari ini, saudara-saudara. Engkau dalam terpuruk, saya tidak peduli. Tapi kita peduli dengan masa depan kita yang masih cerah. Itu maksudnya. Betul? Karena orang biasanya begitu, saudara-saudara. Suka membilang sesuatu yang kasar, yang jahat kepada kita kalau kita lagi terpuruk. Coba kalau kita lagi diberkati Tuhan. Baik-baik, manis-manis, bukan? Maka nggak usah pedulikan, Bapak Ibu. Nggak usah pedulikan. Saya tidak mau tahu Bapak Ibu masa lalu mau buruk atau bagaimana. Mau tahu juga Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya, masa depan kita semua cerah. Amin. Biarin orang ngomong apa Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap menyanggung segala perkara. Yang kita lihat masa depan, bukan masa lalu. Apalagi hari ini yang buruk yang terjadi. Tinggalin semua itu. Kita songsong masa depan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan Yesus ada keselamatan. Bersama dengan Tuhan Yesus ada pertolongan. Betul kan? Bersama dengan Tuhan Yesus ada masa depan. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara-saudara. Hari ini gak punya uang, gak masalah. Hari ini gak punya apapun, gak masalah juga saudara. Gitu kan? Selama Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan tolong kehidupan Bapak Ibu semua. Amin, saudara-saudara. Jadi yang ketiga ya, apa alasannya? Kita harus bangkit dari kekalahan gitu kan. Karena masa depan kita cerah, saudara-saudara. Gitu. Masa depan kita cerah. Masa depan kita sungguh ada, kata firman Tuhan. Gitu ya. Nggak usah pedulikan dengan apa orang ngomong, biar saja gitu ya. Lewati saja Bapak Ibu. Mereka cuma jadi saksi nantinya. Orang-orang yang nyinyirin kita itu akan jadi saksi nanti ketika kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir. Gitu ya. Saya terlalu percaya saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Kita punya kesempatan ya. Kita punya kesempatan untuk melihat hari depan itu. Hari depan yang cerah sungguh sangat lebar. Sungguh sangat apa? Sungguh sangat terbuka. Kesempatan untuk melihat masa depan yang cerah. Yang keempat, yang terakhir. Apa alasannya Pak? Saya harus bangkit dari kekalahan. Apa alasan gitu? Saudara-saudara harus bangkit dari kekalahan. Dari keterpurukan. Yang keempat. Kenapa? Karena jerih lelahmu di dalam Tuhan, semua akan terbayar. Yang keempat, yang terakhir, harus diingat baik-baik. Kenapa saya harus bangkit? Kalau saudara sudah bekerja dengan baik, kalau sudah lihat, kok gagal sih gitu. Kalau saudara sudah bekerja dengan baik, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, walaupun hari ini kelihatannya terpuruk, kelihatannya gagal, kelihatannya saudara-saudara kalah, kelihatan. Tapi saya mau bilang, jerih lelahmu semuanya akan terbayar. Semuanya akan diganti Tuhan. Ya, saudara-saudara. Kalau saya bilang amin, gitu. Semua jerih lelahmu dalam Tuhan, semua akan digantikan Tuhan. Akan Tuhan bayar, saudara-saudara. Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan akan balas dengan upah-upah dari Tuhan sendiri. Bukan cuma upah ada di dunia, tapi upah juga yang ada di sorga, saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Amin. Emangnya Tuhan gak lihat saudara sudah berjadi lelah? Tuhan lihat. Gitu.
Cuma kan dalam kehidupan kita ini ya begitu banyak hal yang terjadi. Kita sudah berusaha, kita sudah berjuang gitu ya. Sudah berkeringat lelah kita bekerja atau apapun kita kerjakan buat keluarga, buat siapapun kita bekerja. Firman Tuhan bilang untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Kalaupun Bapak Ibu mengalami mungkin kegagalan, walaupun sudah bekerja keras tapi tetap aja gagal, tetap aja mungkin ya kalah gitu ya. Tapi ingat, semua yang kita sudah kerjakan itu Bapak Ibu, akan Tuhan bayar nantinya. Akan Tuhan ganti. Harus, kenapa saudara harus bangkit? Kenapa saudara harus bekerja lagi? Kenapa saudara harus berusaha lagi? Karena Tuhan, di hadapan Tuhan, semuanya Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Dan Tuhan yang paling tahu akan menilai dan kapan akan mengganti, membayar semua itu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Wah, nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi saudara-saudara. Betul ya? Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang sudah ingin berhenti, sudah ingin menyerah, sudah malas Pak, nggak mau lagi lah saya begini, nggak mau lagi, capek Pak. Saya mau bilang jangan berhenti. Lanjutkan kembali. Jangan berhenti. Lakukan terus, lakukan secara maksimal. Ayo Bapak Ibu, ini alasan kita harus bangkit dari keterpurukan, dari kekalahan, dari kegagalan kita. Bangkit. Ya itu. Nggak sia-sia, saudara-saudara bekerja kemarin nggak sia-sia. Saudara bekerja dari setahun yang lalu nggak sia-sia kok saudara. Semua akan Tuhan ganti gitu. Gitu. Semua akan Tuhan ganti. Coba kita lihat ya. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Gitu kan. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 23 ayat yang ke-23. Sampai ayat yang ke-24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, kan? Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul ya? Ayat 24. Kamu tahu, ingat, Bapak Ibu harus tahu nih. Kamu tahu, kalau kita sudah berbuat seperti untuk Tuhan kan? Kamu tahu bahwa apa? Dari Tuhanlah, ingat, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Tuh tadi saya bilang. Kalau kita sudah berbuat, bekerja untuk segenap hati kita untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan apa? Bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Tuh. Emangnya Tuhan tutup mata Bapak Ibu? Enggak. Ada bagian yang Tuhan tentukan, kamu akan terima bagianmu itu sebagai upah. Maka jerih lelah kita semua akan Tuhan bayar. Akan Tuhan ganti Bapak Ibu. Kerugian-kerugian kita pun Bapak Ibu Tuhan ganti. Tuhan bayar. Upah akan Tuhan kasih. Kapan itu? Selama ada di dunia. Tunggu dan sabar saudara. Kalaupun saudara harus berkutat dengan rutinitas hidup. Saya mau bilang. Kalaupun saudara harus berkutat dengan rutinitas hidup saudara. Nggak apa-apa. Rutinitas hidup ini. Saudara kan ada orang, aduh Pak begini-begini aja tiap pagi bangun jam 6 pagi. Saya bekerja sampai jam 5 sore. Saya pulang rumah sampai jam 8 malam. Tiap hari begitu terus. Rutin. Ah capek Pak. Ingat. Rutinitas yang Tuhan izinkan itu untuk melatih dua hal saudara. Satu, daya tahan saudara. Ketahanan kan daya tahan. Dua, keuletan saudara. Ketekunan. Dua hal. Satu apa? Daya tahan. Kedua apa? Keuletan atau ketekunan. Tuh, sudah. Tekunan. Itu yang Tuhan latih, saudara. Kalaupun kita menemui ke rutinitas hidup, saudara, lakukan. Lakukan saja. Kalau memang itu Tuhan izinkan, saudara. Memang Tuhan izinkan gitu. Kadang-kala kita hidup ini banyak rutinitas, saudara-saudara. Kepala rumah tangga bekerja setiap hari, bangun pagi, pulang udah malam. Ibu-ibu juga mungkin begitu. Kita bekerja, dagang, jualan. Kan tiap hari itu yang kita kerjakan. Betul nggak? Tapi itu melatih dua hal tadi saya ngomong. Ini pegang baik-baik. Satu apa? Dia melatih ketahanan, daya tahan saudara. Yang kedua, dia melatih apa? Keuletan atau ketekunan saudara. Itu saudara. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, Tuhan menentukan bagimu, bagianmu sebagai apa? Upah.
Lihat, Kristus adalah Tuhan dan kamu tuh hambanya. Kalau saudara sudah bekerja, pasti Tuhan catat, katakan demikian. Untuk apa nanti? Untuk menentukan bagian saudara sebagai upah. Gitu, bagi upah. Dan betul kata firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Diberkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Masih sia. Dan tadi saya bilang, upah kita bukan cuma ada di dunia, saudara. Di Kolose itu upah kita ada di dunia. Tuhan bayar ada di dunia. Tapi juga akan Tuhan bayar ketika kita nanti ada di sorga. Ketika Tuhan datang kembali, saudara. Dalam Wahyu, lihat. Wahyu pasal 22. Lihat. Wahyu pasal 22. Itu kan jadilah kita ya. Wahyu 22. Ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat 12 berkata begini. Ini kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong begini. Sesungguhnya aku datang segera. Betul? I'm coming, kata Tuhan. I will coming. Aku datang segera, kata Yesus. Dan apa? Aku membawa upahku. Untuk apa? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuh, saudara. Tuhan balas. Ada di dunia, dan nanti ketika dia datang, Tuhan balas. Aku bawa upah untuk apa? Membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita berjerih lelah di dunia ini, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Meski kita kerja kepada manusia, tapi kita mengerjakan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Kita bangun rumah tangga, melayani suami, melayani istri. Kita kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan loh saudara. Tuhan balas perbuatan kita itu. Tuhan kasih upah. Nanti ketika dia datang menjemput kita semua. Di sorga kekal kita dikasih upah. Lihat, di dunia Tuhan upah, di sorga Tuhan upah. Apa kurangnya Tuhan? Mari bangkit dari kegagalan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari keterpurukan. Untuk semua jerih lelahmu saudara. Kau urus suami, Tuhan tahu. Kau urus istri, Tuhan tahu. Istri urus rumah tangga, urus anak-anak. Aduh, bangun pagi, masak buat anak-anak ke sekolah. Kasih belajar anak-anak. Emang Tuhan gak lihat, saudara? Emang Tuhan buta gitu? Tuhan tahu engkau bekerja, bangun pagi, suami-suami gitu. Ada yang bekerja masih naik motor. Ada yang bekerja mungkin naik angkutan umum. Ada yang bekerja di ladang. Emang Tuhan gak tahu? Ada bapak ibu yang mungkin orang tua tunggal gitu ya. Suami sudah dipanggil pulang. Istri sudah dipanggil pulang. Sekarang mengurus anak-anak sendirian. Emang Tuhan gak tahu? Jerih lelahmu. Ada upah saudara. Ada apa? Ada upah. Ada upah. Ingat saudara. Makanya bangkit dari keterpurukan. Saudara yang merasa, aduh Pak, begini-begini aja hidup saya Pak. Rutinitas terus. Bapak Ibu, tunggu waktunya Tuhan. Dia lihat kesusahanmu. Dia lihat jerih lelahmu. Dan dia berkata, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kata kitab Kolose tadi. Amin saudara-saudara. Paling tidak ini 4 hal. Alasan kenapa saudara-saudara harus bangkit dari kekalahan. Bangkit dari kegagalan. Bangkit dari keterpurukan. Amin.